Pemimpin besar adalah pemimpin yang mampu merubah paradigma dan mindset ya untuk melakukan sesuatu yang baik, benar, efektif dan efisien. Jadi justru pemimpin besar itu merubah paradigma para anak buahnya, anggotanya, ya, itu untuk merubah mindsetnya sehingga dia mampu melakukan sesuatu itu dengan baik, benar, efektif dan efisien. Ini tentu pemimpin yang memang memiliki satu pola pikir, mindset ya yang baik dan sikap perilakunya juga baik sehingga bisa memberikan nasihat, memberikan ya suatu tindakan untuk merubah ya mindset dari anak buahnya yang agak miring-miring begitu ya. Jadi ini dilakukan untuk ya supaya dia atau orang-orang atau anak buah kita itu bisa berperilaku, bersikap baik, benar, efektif dan efisien. Karena baik benar saja tidak efektif, tidak efisien juga bisa merugikan perusahaan. Kemudian pemimpin besar adalah pemimpin yang dipilih secara selektif ya terbaik dari yang baik-baik. Nah, ini juga perlu mendapatkan satu pemahaman bahwa seorang pemimpin yang besar itu pasti melewati seleksi dari ya pilihan dari orang-orang terbaik. Jadi terbaik dari yang baik-baik. Tentu sebagai gambaran itu begini. Jadi kita ilustrasi di perusahaan lah gitu. Ya saya di perusahaan dulu untuk bisa menjadi katakanlah manajer gitu ya. Itu kan pimpinan ya menengah ke atas begitu. Itu melalui suatu seleksi ya. Jadi dilatih dulu. Jadi setiap tahapan-tahapan itu mesti melalui pelatihan, pengalaman gitu. Kemudian kalau mau naik pangkat lagi atau jabatannya dilatih lagi, diberikan pelatihan, training, kemudian diuji dan lain sebagainya. Nah, sehingga orang itu pada saat menduduki jabatan yang diberikan pada saat sudah terpilih, itu sudah tidak belajar lagi dan memang dia memiliki kemampuan gitu ya. Jadi tidak apa ya, tidak asal-asalan gitu ya. Jadi harus apa ya, harus selektif gitu, harus dari apa satu pendidikan, satu pelatihan ya sehingga pengetahuannya itu memang memadai untuk bisa menjadi pemimpin itu gitu. Bukan karena hanya dukungan, bukan karena hanya uang ya, tetapi memang dari sisi kemampuannya gitu ya, kemampuannya untuk memimpin itu memang sudah memadai gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana seorang pemimpin ini harus bisa eh, atau memiliki satu kemampuan gitu. Nah, pemimpin yang besar itu berasal dari follower yang baik. Ya, jadi kalau kita ini dulu menjadi anak buah yang baik, insya Allah nanti menjadi pemimpin juga menjadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin besar itu asalnya dari anak buah yang baik. Ya. Kemudian pemimpin besar adalah orang yang menjunjung tinggi etika. Ya, jadi kata orang bijak bahwa etika itu di atas ilmu gitu. Jadi etika itu sesuatu yang bernilai tinggi gitu ya. Jadi ilmu itu masih kalah dengan etika. Sehingga pemimpin besar tidak mungkin akan melanggar etika gitu, atau tidak memegang etika gitu. Ya, ini adalah asalnya pemimpin besar itu adalah dari orang yang menjunjung tinggi etika ya, dari orang yang memiliki disiplin yang tinggi ya, karena pemimpin itu nanti kan menjadi contoh ya, dia harus memiliki disiplin yang tinggi ya. Kemudian orang yang peduli pada orang lain. Jadi karena pemimpin itu kan nanti tugas utamanya itu kan memimpin, menggerakkan orang gitu, kemudian mengayomi dan lain sebagainya, sehingga memang dia harus peduli terhadap orang lain gitu ya. Jadi sejak awal mungkin mulai dari sekolah, dari kuliah ya,
dari menjadi mulai pegawai itu dia peduli terhadap orang lain. Ya. Kemudian pemimpin besar berasal dari orang yang selalu ingin tahu, ya, jadi ingin tahu, mau belajar. Ya. Kenapa sih orang kok begini? Kenapa kok itu terjadi seperti ini? Jadi ada rasa ingin tahunya itu tinggi sekali gitu. Kemudian pemimpin besar adalah orang yang selalu ingin mengerti. Jadi setelah tahu mengerti, ya, kemudian juga berpikir ya selalu analitik. Jadi kalau dia sudah tahu mengerti, kemudian dia analisa dia, ya pikirannya itu jalan gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok tidak seperti itu? Ya itu. Jadi dianalisa. Ya. Kemudian pemimpin besar juga berasal dari orang yang selalu berpikir kreatif, ya mungkin juga inovatif gitu. Jadi selalu kepingin ada hal-hal yang baru, selalu mengupayakan sesuatu itu berjalan lebih baik daripada yang sudah ada. Ya. Kemudian eh, pemimpin besar ya, berasal dari orang yang berpikir solutif. Jadi selalu mencari cara bagaimana dia bisa menyelesaikan satu masalah-masalah. Ya, jadi solutif. Ya mencari solusi gitu. Jadi selalu kalau ada apa-apa gitu. Nah ini memang eh, bisa kita lihat ya di waktu sekolah gitu ya. Ini ada teman saya atau teman kita itu yang seringkali juga pemikirannya itu sering membantu, sering mencari apa ya solusi gitu. Kemudian begitu di masyarakat, begitu bekerja juga begitu. Nah, ini adalah calon-calon pemimpin yang besar. Jadi orangnya selalu berpikir solutif gitu. Kemudian orangnya juga selalu ingin mengaktualisasikan diri. Jadi artinya bahwa pemimpin besar itu berasal dari orang yang selalu kepingin mempraktekkan ilmu yang dimiliki, mengaktualisasikan kemampuannya, ya, yang itu akan membawa kepuasan. Jadi sudah mungkin orang seperti ini dia yang penting saya ini bisa mengaktualisasikan diri, bisa mempraktekkan ilmunya untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi itu. Itu jadi pemimpin besar itu seperti itu. Kemudian ya, yang berikutnya bahwa pemimpin besar itu harus memegang prinsip-prinsip leadership. Ya, jadi seharusnya para calon-calon pemimpin itu ya harus memahami dan bahkan ya tahu ilmunya untuk leadership ini. Jangan sampai ya ilmu leadershipnya, ilmu dan seninya leadership ya masih anggang-anggang begitu sudah menjadi pemimpin yang memiliki apa ya wilayah yang besar itu ya masih kurang. Jadi seorang pemimpin besar harus memegang prinsip-prinsip leadership ini. Dan kalau sudah memegang itu begini, berbeda ya. Seorang pemimpin yang hanya tahu tetapi tidak dipegang teguh itu akan mudah goyah gitu. Mungkin dia belajar, tetapi karena tidak ada satu niatan untuk memegang prinsip-prinsip bahwa saya kalau menjadi pemimpin, saya harus pegang prinsip ini, tidak bisa enggak gitu. Nah ini akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang besar. Jadi harus dipegang prinsip-prinsip itu, ya apapun yang terjadi diusahakan untuk tetap memegang prinsip itu, tidak mudah goyah gitu ya. Apa kira-kira yang prinsip-prinsip itu? Yang pertama, aku harus mampu menjadi contoh. Nah ini, jadi pemimpin yang sebetulnya ya saya berkali-kali menyampaikan. Jadi menjadi pemimpin itu bisa satu ini saja, itu sudah luar biasa gitu. Jadi aku harus menjadi contoh. Lah orang kalau memang mau menjadi contoh, tentu akan menjaga sikap perilakunya, attitude-nya, mindset-nya, cara berpikirnya, tindakannya, sikap dan perilakunya. Itu pasti sesuatu yang pantas untuk dicontoh orang lain. Jadi bukan malah sesuatu yang tidak baik. Nah, kita banyak melihat ya yang namanya pemimpin-pemimpin kita, apakah itu di perusahaan atau di